Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4C tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Dan kali ini kita sudah sampai di pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja pembelajaran 4 ini di halaman 39 dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi ya. Jadi makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi itu apa? Nah, dapatkah kamu menulis puisi karyamu sendiri? Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, di pembelajaran 3 kemarin sudah dipelajari tentang langkah-langkah menulis puisi. Nah, puisi ditulis tidak hanya untuk keindahan, melainkan juga untuk menuangkan pikiran dan gagasan tentang suatu hal seperti cita-cita. Nah, bagaimana kira-kira cara memaknai puisi? Nah, memaknai puisi itu dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi, serta memaknai keseluruhan bait puisi. Setiap larik dan kata dalam puisi itu mempunyai makna. Rangkaian makna tersebut menyusun suatu cerita tentang hal yang dipikirkan oleh pengarang. Ya. Oke, kemudian di halaman 40 di sini dituliskan langkah-langkah untuk memaknai puisi karya pribadi ya. Oke, langkah yang pertama itu tentukan tema puisi. Kemudian temukan hal-hal penting dalam puisimu. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya temukan kata yang dianggap sulit. Kemudian carilah artinya. Tentukan makna setiap larik puisi. Kemudian buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Nah, di sini ayo berlatih menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Nah, untuk soal nomor 1A ya, ini kita diminta untuk melanjutkan puisi berikut menggunakan kata-kata yang tersedia ya. Jadi di sini ada kata sapu lidi, menyapu, kotor, indah, air, banjir, berserakan, kemudian rapi. Nah, di sini puisinya judulnya adalah Petugas Kebersihan. Tak pernah kulihat lingkunganku, lah ini nanti dipilih ya. Misalnya kotor, ya, tak pernah kulihat sampah daun berserakan. Nah ini, untuk yang nomor 1A di sini sudah saya tuliskan langsung ya. Bisa dilihat jawabannya seperti apa. Oke, di sini adik-adik sekalian ya. Judulnya Petugas Kebersihan. Tak pernah kulihat lingkunganku kotor. Lah ini yang di garis bawah ini jawabannya ya. Tak pernah kulihat sampah daun berserakan. Tempat sampah selalu tertata dengan rapi. Lingkunganku selalu indah untuk dipandang. Setiap pagi kulihat membawa sapu lidi, menyapu di setiap tepi jalan. Lingkunganku bebas dari bahaya banjir karena tidak ada sampah yang menyumbat saluran air. Nah itu ya, jadi jawabannya yang dikasih garis bawah. Ini untuk yang bagian A ya, adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk nomor 1 yang bagian B, berilah tanggapan pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan isi dari puisi Petugas Kebersihan dengan jawaban B untuk benar ya, atau S untuk salah ya. Berikan alasannya. Ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya pernyataannya. Nah, bisa ditulis B untuk benar, S untuk salah. Kemudian alasannya apa? Oke, di sini juga sudah saya tuliskan juga jawabannya ya. Jadi untuk yang pernyataan pertama, pentingnya peran petugas kebersihan lingkungan. Benar ya. Alasannya apa? Petugas kebersihan itu membantu dalam membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman.
Kemudian untuk yang nomor 2, bahaya sampah yang menyumbat saluran air. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. Alasannya, sampah yang menumpuk ke selokan dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air. Kemudian untuk yang nomor 3, ini adik-adik sekalian ya. Oke. Petugas kebersihan selalu menyapu saat siang hari. Jawabannya salah ya, karena tidak hanya siang hari, petugas kebersihan menyapu dilakukan secara teratur. Kemudian nomor 4, sampah yang berserakan sangat nyaman dipandang mata. Jawabannya salah ya, karena sampah yang berserakan itu dapat mengganggu kenyamanan pandangan mata. Ini kenyamanan ya, dan terkadang menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian nomor 5, sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor. Jawabannya benar ya. Alasannya, sampah membawa bibit penyakit dan menjadi sarang nyamuk saat musim hujan tiba. Itu untuk soal nomor 1 yang bagian B ya adik-adik sekalian ya. Oke, selanjutnya kita ke muatan IPS di halaman 41. Ya, ini menjelaskan tentang keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya ya. Jadi Indonesia itu memiliki beragam rumah adat ya. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Nah, ini contohnya ada rumah adat khas Baduy ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik sekalian ya, diperhatikan. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro atau depan, tepas atau tengah, dan ipah atau belakang. Masing-masing ruangan berfungsi sesuai rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dan tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara pada bagian imah digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah. Itu ya, tentang rumah adat khas suku Baduy. Selanjutnya di sini ada keterampilan portofolio ya adik-adik sekalian ya. Membuat laporan bentuk rumah adat dan manfaatnya. Adik-adik diminta untuk mencari gambar dan informasi tentang rumah adat daerah asal orang tuamu ya. Informasi itu mencakup nama rumah adat, sejarah dari rumah adat, kemudian bagian-bagian ruang serta fungsi setiap ruang. Tuliskan laporan di kertas A4, kemudian bisa dikumpulkan laporannya kepada Bapak Ibu guru di sekolah untuk dinilai. Nah, ini di sini sudah saya berikan satu contoh adik-adik sekalian ya. Misalnya Bapak Ibu adik-adik sekalian berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini ada rumah adat namanya Joglo ya, rumah adat Joglo itu dari Jawa Tengah. Nah, nama rumah adatnya Joglo. Nah, sejarahnya, sejarah rumah adat ya. Rumah Joglo ialah rumah tradisional Jawa yang umumnya dibuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramida yang mengacu pada hormat gunung. Dari sinilah nama joglo itu muncul. Istilah joglo berasal dari 2 kata, tajuk dan loro, yang bermakna penggabungan 2 tajuk. Bentuk atap tajuk itu dipilih sebab menyerupai format gunung, sedangkan
Masyarakat Jawa mempercayai bahwa gunung adalah simbol segala urusan yang sakral. Di antaranya karena gunung dipercaya merupakan tempat tinggal semua dewa. Atap joglo ditopang oleh 4 tiang utama yang dinamakan Soko Guru. Jumlah ini mewakili adanya kekuatan yang diandalkan berasal dari 4 penjuru mata angin. Berdasarkan konsep spiritual ini, insan berada di tengah perpotongan keempat arah mata angin tersebut. Suatu lokasi yang konon berisi getaran magis tingkat tinggi. Titik perpotongan ini disebut pun sebagai pancer atau manunggaling kiblat papat. Ada 3 unsur dalam susunan lokasi tinggal joglo. Pertama ialah ruang pertemuan yang dinamakan pendopo. Yang kedua ruang tengah yang dinamakan pringgitan. Dan yang ketiga ialah ruang belakang atau dalem yang bermanfaat sebagai ruang keluarga. Nah ini ya penjelasannya pendopo itu apa. Pendopo ini terletak di depan, dibuat tanpa dinding karena sehubungan dengan karakter orang Jawa yang ramah dan terbuka. Ruangan menerima tamu ini seringkali tidak diberi meja ataupun kursi. Melulu tikar yang digelar supaya antara tamu dan tuan lokasi tinggal dapat berkata dalam kesetaraan ya, dibuat lesehan lah istilahnya seperti itu. Kemudian ada peringgitan. Nah, bagian peringgitan ialah tempat di mana empunya rumah menyimbolkan diri sebagai bayangan Dewi Sri. Dewi Padi ini dirasakan sebagai sumber segala kehidupan, kesuburan dan kebahagiaan, terletak antara pendopo dan dalem. Peringgitan dipakai sebagai lokasi untuk melangsungkan pertunjukan wayang yang sehubungan dengan upacara ruatan adat. Kemudian ada ruang utama atau dalem ya. Dalem ialah bagian yang dipakai sebagai lokasi tinggal keluarga. Di dalamnya ada jumlah kamar yang dinamakan sentong. Zaman dulu sentong hanya diciptakan sebanyak 3 bilik saja. Kamar 1 diperuntukkan untuk semua lelaki, kamar kedua dikosongkan, dan kamar ketiga digunakan oleh semua perempuan. Nah itu ada sekilas tentang penjelasan rumah adat joglo di Jawa Tengah. Nah ini untuk muatan pelajaran IPS ya. Selanjutnya kita ke muatan PKN ya. Tadi itu keterampilan portofolio ya. Contoh mungkin adik-adik bisa cari rumah adat yang lain, misalnya dari Jawa Barat ataupun dari Sumatera, dari Padang mungkin ya, dari rumah Gadang. Oke. Kita ke muatan PPKN menjelaskan keragaman di lingkungan rumah ya. Jadi di dalam sebuah keluarga itu pasti terdapat keragaman ya. Apa itu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Nah, ini misalnya keluarga Dedi, ayahnya dari suku Aceh, kemudian ibu berasal dari Betawi. Nah, cita-cita, Dedi ingin menjadi arsitek, kemudian adiknya ingin menjadi pengusaha. Kegemaran juga sama. Nah, keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Justru mereka saling menghormati dan saling mendukung ya untuk meraih cita-cita. Hal inilah yang membuat keluarga Dedi selalu rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan di dalam keragaman. Nah, sekarang ini ada soal ayo berlatih ya, ada 2 soal. Nomor 1, apa yang kamu dan keluargamu lakukan sebagai bentuk saling menghargai keragaman di lingkungan rumahmu? Ya, adik sekalian ya. Di sini sudah coba saya kerjakan. Nah, ini untuk yang nomor 1, hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk saling menghargai keragaman di lingkungan rumah. Yang pertama, tidak mengejek kegemaran satu sama lain antar anggota keluarga. Yang kedua, saling mendukung cita-cita sehingga tercipta kerukunan di dalam anggota keluarga. Lanjut ke soal nomor 2, kamu sedang mendengarkan musik, kakakmu sedang belajar untuk ulangan. Kakakmu memintamu mengecilkan suara musik. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Mengapa kamu lakukan itu? Oke. Untuk yang nomor 2 ya, kamu sedang mendengarkan musik, kakakmu sedang belajar untuk ulangan besok hari. Kakakmu memintamu mengecilkan suara musik. Hal yang sebaiknya kamu lakukan adalah mengecilkan volume suara musik atau jika perlu mematikan musik tersebut. Kenapa? Karena hal ini supaya kakak dapat berkonsentrasi dan nyaman dalam belajar untuk persiapan ulangan besok. Nah itu ya adik sekalian ya. Penjelasan untuk ayo berlatih di halaman 42 ya. Jadi untuk pembelajaran 4 sudah kita bahas semua.
Untuk pembelajaran 5 nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.